ورسوله الأمين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat dimudahkannya beribadah, khususnya melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita mengiringi dengan ibadah menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, dan tidak akan diberikan ilmu kecuali orang yang mau menuntut ilmu. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di kajian petang hari ini adalah bertambah tahun, berkurang umur, atau bertambah umur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir tahun 2025 kita akan menginjak tahun 2026. Maka yang sekarang umurnya misal 50, di tahun besok akan menjadi 51. Umur yang 60 menjadi 61 dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tahun akan terus bergulir, akan terus bertambah. Tapi kalau ditanya umur itu bertambah atau berkurang? Jawabannya berkurang. Kalau perhitungannya mungkin dihitung dari lahir sampai sekarang ya mungkin akan bertambah. Tapi sisi hakikat dari umur itu akan berkurang. Sisa umur itu akan berkurang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kali kita mengatakan umur itu bertambah, maka sejatinya umur itu berkurang. Mengapa jamaah sekalian umur itu berkurang? Karena umur yang pertama ada batasnya. Ya, karena umur ada batasnya. Kapan batasnya, Pak? Ketika sudah sampai ajalnya. Setiap dari kita meyakini pasti akan berpisah dengan dunia, pasti akan mati. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali di dalam surat yang berbeda. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan kematian, akan berjumpa dengan kematian. Maka umur itu mengapa berkurang? Karena yang pertama, umur itu ada batasnya. Orang kafir pun meyakini itu enggak, Pak? Meyakini mereka akan mati. Terus bedanya dengan orang yang beriman, dengan orang kafir yang sama-sama meyakini kematian gimana? Jamaah Bapak Ibu sekalian. Kalau orang kafir meyakini enggak hari pembalasan? Adanya akhirat itu meyakini enggak? Adanya kebangkitan, adanya hisab amal, adanya balasan surga dan neraka. Ya. Mereka tidak meyakini, maka mereka tidak ada rasa harap dan rasa takut.
berharap dengan balasan Allah yang baik dan takut dengan balasan Allah yang buruk. Balasan Allah yang baik berupa surga. Balasan Allah yang buruk apa Pak? Neraka, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang yang beriman, dia punya keyakinan ini, walaupun sama-sama meyakini akan meninggal, akan mati, tapi orang beriman matinya adalah permulaan. Permulaan perjalanan yang panjang, yang entah kapan sampainya kita di ujungnya. Dan kita berharap, orang yang beriman itu berharap ketika meninggal dia husnul khotimah, membawa bekal yang baik, sehingga dia mengharap janji Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengapa umur itu berkurang? Karena setiap umur itu sudah ditentukan batasnya, ajalnya. Karena setiap umur sudah ditentukan. Si fulan 60 tahun, si fulan 70 tahun, itu sudah ditentukan. Sebagaimana umur umatnya Nabi, di antara berapa dan berapa secara keumuman? Berapa Pak? 60 sampai 70 tahun. Dan banyak di umur-umur ini tuh orang diambil nyawanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati." Umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang bisa melebihi umur 70 tahun. Bahkan sebelum 60 tahun sudah banyak yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ajal sudah ditentukan, berarti umur juga sudah ditentukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan setiap kita itu sudah ditentukan waktunya, ajalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat ada ajalnya. Ajal itu batas. Batas dia hidup di dunia. Maka Allah sudah mengatakan, setiap dari kita itu sudah ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah tiba, yang kita tidak tahu kapan itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa diundur barang sedikit pun, barang sesaat pun, dan tidak pula bisa dimajukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat yang kedua, Allah berfirman, wa huwallazi khalaqakum min tinin, dan dia Allah telah menciptakan kalian dari tin. Apa tin? Tanah. Summa qada ajalan, kemudian Allah sudah menetapkan ajal masing-masingnya. Wa ajalun musamma indahu, dan ajal dari setiap kita sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentukan oleh Allah dan ditulis di mana, Pak? Lauhul Mahfuz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballah maqadirul khalaik. Allah sudah menetapkan takdir-takdir setiap makhluknya qabla khamsina alfasana, sebelum 50.000 tahun
penciptaan langit dan bumi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang penciptaan manusia yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang di antara kalian, "yujma'u khalquhu fi batni ummi." Penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Nutfatan, 40 hari yang pertama berupa apa, Pak? Nutfah atau air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian dari air mani itu menjadi segumpal darah selama arba'ina yauman, 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian Allah menjadikan selama 40 hari juga berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah seorang malaikat. Wa yu'maru, kemudian diperintahkan bikatbi, dengan mencatat. Bikatbi apa, Pak? Rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Sudah ditetapkan kita ketika roh itu ditiup ke dalam jasad janin, 40 berarti berapa bulan? 40 hari berapa bulan, Pak? Berapa bulan? 3 bulan. 4 bulan baru ruh ditiupkan. Ya. Doa turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat. Kemudian diperintahkan malaikat untuk mencatat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, kemudian dia termasuk orang yang bahagia, yaitu penghuni surga, atau sakiyun, orang yang celaka, penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan kemudian Allah zalim kepada hambanya, tidak. Karena Allah Maha mengetahui keadaan hambanya sebelum diciptakan dan sampai dia meninggal dunia, dan hamba itu diberikan pilihan, diberikan keinginan, kehendak, sehingga hamba itu tidak dipaksa untuk berbuat. Dan Allah tahu itu. Ketika dia mengambil jalan menuju surga, Allah tahu. Ketika dia memilih jalan neraka, Allah tahu. Maka Allah tetapkan sebelum janin itu keluar dari rahim ibunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ajal sudah ditetapkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mengapa umur itu berkurang bukan bertambah? Karena waktu itu tidak bisa kembali. Waktu terus-menerus bergulir. Tidak mungkin hari kemarin itu bisa kita kembalikan. Tidak bisa minggu kemarin kita bisa kembalikan. Maka berjalannya waktu dan tidak bisa kembali, itu hakikatnya akan mengurangi umur kita di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau bertambah tahun, berkurang umur, maka kalau berganti tahun, ya Allahumma shalli ala ditutup dulu ya Pak.
Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Kalau hakikatnya berganti tahun, berkurang umur, maka harusnya seseorang itu senang atau sedih? Ibu, berganti tahun senang atau sedih? Enggak kedengaran. Ya. Jadi kalau berganti tahun orang itu senang, jadi dipertanyakan. Ya. Bagaimana dia itu memahami umurnya? Kalau senang ya berarti dia memahami berganti tahun bertambah umur. Kalau orang itu sedih karena dia mengetahui semakin berganti tahun akan semakin berkurangnya umur. Ya, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tahun yang berlalu tidak menambah jatah hidup, tetapi mengurangi sisa waktu menuju gerbang kematian, yaitu ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka seharusnya seorang yang beriman bersikap di dalam pergantian tahun itu mengambil peringatan, bukan mengambil perayaan. Menjadikan itu sebagai peringatan, bukan perayaan. Karena hakikatnya dia harusnya bersedih. Karena semakin umurnya berkurang dan semakin dia mendekat kepada gerbang akhirat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, seorang tabi'in senior, pernah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Jadi adanya kita di dunia itu hakikatnya kumpulan hari-hari yang kita jalani. Kata beliau, kullama dhahaba yaum, setiap kali hari itu berlalu, dhahaba ba'duka, maka sebagian dirimu itu telah berlalu. Jadi umur seorang hidup di dunia itu hakikatnya adalah umur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu kumpulan hari-hari. Kalau satu hari berlalu berarti bagian dirinya sudah berlalu satu hari. Kalau seminggu atau sepekan sudah berlalu, maka bagian seminggu dari dirinya sudah hilang. Begitu pula ketika berlalunya satu bulan, maka hilanglah bagian dirinya satu bulan. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Begitu juga bergantinya tahun, berlalunya satu tahun, maka dirinya itu hakikatnya berkurang setahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bergantinya tahun, seharusnya seorang itu muhasabah atau merayakan. Muhasabah, merenungi bahwasanya umurnya itu tidak selamanya. Dia akan suatu saat menemui titik di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Titik ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita muhasabah, merenungi sisa umur kita. Dan sikap muhasabah ini adalah yang pertama ciri orang yang beriman. Muhasabah, introspeksi diri adalah ciri orang yang beriman, yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasyr yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur, dan perhatikanlah, renungilah, nafsun, setiap jiwa itu, ma qaddamat ligot, terhadap apa yang dia sudah kerjakan untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini hari apa, Pak? Hari akhir. Ya, hari akhirat. Tidak hanya hari besok, bukan, tapi hari akhirat, yang setiap dari kita itu akan selamat dan celaka tergantung dari amal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka muhasabahlah, introspeksi dirilah terhadap sisa umur. Kemudian yang kedua, muhasabah adalah ciri orang yang cerdas. Ciri orang yang cerdas, sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Mandana nafsahu, yang dia itu menghitung-hitung, menghisap dirinya. Mandana nafsahu, yang dia terus introspeksi terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia setelah introspeksi kemudian beramal, memperbaiki amalnya lima ba'dal maut, bagi perkara yang ada setelah kematian. Nah, ini keutamaan muhasabah yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang pertama tadi, muhasabah adalah ciri orang yang beriman. Yang kedua adalah muhasabah adalah ciri orang yang cerdas. Yang ketiga, muhasabah menjadikan hamba lebih baik di dalam amalnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengatakan, memerintahkan kepada kita semuanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri-diri kalian, introspeksi dirilah terhadap diri-diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk mengintrospeksi diri, apa yang kurang, apa yang belum dilakukan untuk hari esok, maka hendaknya dia lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan muhasabah, subhanalladzi yusabbihu rabbuhu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Setelah kita mengetahui keutamaan muhasabah, maka apa yang perlu kita muhasabah? Apa yang perlu kita introspeksi, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, terhadap sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi diri kita? Ya. Maka yang perlu kita muhasabahi adalah umur yang sudah berlalu itu untuk apa kita gunakan, dan umur yang masih tersisa untuk apa kita gunakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang besar bukan berapa banyak usia kita, tapi pertanyaan yang besar itu adalah untuk apa umur kita habiskan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tazula qadama 'abdin, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, hatta yus'alu, sampai dia ditanya, an umrihi fima afna, untuk apa umurnya dia habiskan. Jadi setiap dari kita tidak akan ditanya umurmu itu berapa,
Tapi yang akan ditanya adalah gimana Pak? Oh, masuk ya airnya. Ya. Qadarullah wa ma syaa. Ya. Ya mungkin ibu-ibu bisa mencari tempat yang tidak terkena hujan. Tempias ya Bapak ya? Tempias. Ya, qadarullah wa ma syaa. Boleh nggak menyalahkan hujan? Goro-goro hujan. Iya. Dulu sudah pernah disampaikan di sini. Kalau menyalahkan hujan sama seperti kita menyalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, kapan turunnya, di mana turunnya, Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berdoa. Ya, makanya berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang memberikan keburukan. Ya, kemudian kita berdoa ketika ada petir, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya. Jadi ketika gemuruh petir itu hakikatnya petir sedang bertasbih. Ya. Bertasbihnya dia itu karena takut kepada Allah. Begitu juga malaikat takut kepada Allah. Maka bagaimana dengan manusia? Harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali lagi. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah." Tidak bergeser kedua kaki hamba nanti ketika berhadapan di akhirat. Berhadapan dengan siapa, Pak? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah salah seorang di antara kalian seorang pun kecuali Allah akan mengajak bicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara Allah dan antara dia seorang penerjemah. Allah langsung mengajak bicara. Dan tidak akan bergeser kedua kaki hamba sampai dia ditanya, untuk apa umurnya dia habiskan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita merenungi umur kita yang sudah berlalu itu untuk apa? Maka yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah masalah sholat. Apakah sholat kita itu sudah sholat yang baik, yang sudah 5 waktu? Bagi jamaah laki-laki, apakah sudah kita lakukan di masjid? Apakah kita sholatnya sudah khusyuk? Apakah sholat kita sudah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari riya dan lain sebagainya? Maka hendaklah kita introspeksi diri. Bagaimana keadaan sholat kita? Mengapa sholat pertama kali yang harus kita muhasabai, Pak? Karena sholat adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu." Ya, ibadah pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya yang lain akan baik. Itu mengikuti, Pak. Begitu juga kalau sholatnya buruk, maka lihatlah amalnya yang lain juga akan buruk. Ya,
Kalau amalnya, kalau sholatnya baik pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti dia akan menjauhi perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk. Ketika sholat baik maka dia akan bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah itu kalau sholatnya baik. Kalau tidak, nah itu cerminan sholatnya belum baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita muhasabai adalah apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah kita sudah memprioritaskan waktu untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu tidak hanya dibaca di bulan Ramadan. Ketika Ramadan baru cari Al-Quran, membaca Al-Quran. Harusnya membaca Al-Quran itu di setiap waktu kita. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau 30 juz selesai dalam 1 bulan, berapa 1 harinya? 1 juz. Kata orang sekarang, one day, one juz. Ya, Mbak. 1 hari 1 juz. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bisa tidak, Pak? Kok nggak ada yang jawab? Bisa tidak, Pak? 1 hari 1 juz. Di luar Ramadan loh ya. Tergantung tekad, Pak. Ya, itu tergantung tekad. Ya, kalau nggak punya tekad dan niat yang kuat, ya nggak akan bisa. Tapi kalau seorang itu punya tekad yang kuat, dia mau dekat dengan Al-Quran, mau mendapatkan syafaat Al-Quran, maka dia akan berusaha bagaimana dia bisa membacanya. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan dia akan membaca. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Belum mentadaburi Al-Quran, belum kita mengamalkan isi Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali. Ya, kalau kita mau amal soleh, nggak usah cari-cari yang baru, yang kekinian. Nabi SAW itu sudah mencariatkan banyak amalan, banyak amalan. Nggak usah yasin tahlilan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ba'da isya saja itu banyak syariat membaca Al-Quran. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu disunahkan setiap malam dibaca, Pak. Di antara keutamaannya mencegah dari azab kubur. Yang kedua surat As-Sajdah. Nabi tidak akan tidur sebelum membaca 2 surat ini. Surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Belum membaca 100 ayat dari Al-Quran. Banyak kan, Pak? Jadi amal soleh itu banyak sekali yang sudah dicontohkan. Yang sudah dicontohkan Nabi SAW banyak sekali. Maka barang siapa yang dia mengadakan sesuatu yang baru, kata para ulama, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berapa banyak waktu habis untuk hal yang sia-sia. Kita perlu renungkan. Pegang HP dengan pegang Al-Quran. Mudah mana, Bapak Ibu? Kita berat. Berat Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah realita ya, Pak. Kenyataan yang harusnya kita muhasabah, introspeksi diri. Kemudian introspeksi diri selanjutnya, apakah dosa-dosa itu masih kita pelihara? Masih kita lakukan, itu kita perlu introspeksi diri. Ya. Jangan sampai kita diberikan waktu tapi kita tidak menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan sampai penyesalan itu baru datang setelah
tiba ajal. Jangan sampai penyesalan itu datang setelah tiba ajal. Karena penyesalan itu datang setelah kesempatan itu hilang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul maut, apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka, kata mereka, qala rabbirji'un, wahai ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ini penyesalan tidak, Pak? Bu? Penyesalan. Pengen dikembalikan ke dunia berarti menyesal karena dunia dulu dia tidak beramal dengan sebaik-baiknya. Kata dia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kembalikanlah aku ke dunia ya Allah agar aku bisa beramal soleh yang dulu di dunia aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kala. Sekali-kali tidak akan kamu dikembalikan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka orang-orang yang meminta dikembalikan ke dunia ada dinding, ada pembatas yang mereka tidak mungkin kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang yang sudah meninggal minta kembali ke dunia, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Setelah mereka orang-orang yang menginginkan kembali ke dunia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-37, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkaru man tadzakkara, dengan umur yang cukup yang seorang itu bisa berpikir dengan umur itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan mereka karena Allah berhujah, kalian sudah diberikan umur dan umur itu cukup untuk kalian berpikir. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita muhasabah, introspeksi kekurangan-kekurangan kita di umur yang telah kita lampaui, yang kita telah lewati, maka setelah kita muhasabah itu, kemudian kita memperbaiki diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang masih terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka berhentilah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah, dosa itu manusiawi, tapi bukan terus-menerus dia pelihara, akan tetapi dia bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti berdosa, bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan setiap orang yang berdosa itu ada orang yang baik, yaitu orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memikirkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memanfaatkan hal itu, kesempatan itu, umur itu. Nabi SAW bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu.
Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu, miskinmu. Ya. Wa faraghaka qabla sughlika, dan masa lapangmu sebelum masa sibukmu, masa sempitmu. Wa hayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah terhadap perbuatan dosa kita. Perbaikilah wa atbi'i sayyi'atal hasanata tampuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya dia akan menghapusnya. Ya. Yang perlu diperbaiki tadi perkara yang paling utama tadi masalah apa, Pak? Masalah apa yang pertama paling yang perlu kita perbaiki? Sholat. Ya, orang yang beriman itu perhatiannya terhadap sholat adalah perhatian yang paling utama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Umur yang panjang itu bukan berarti tanda kebaikan. Umur yang panjang bukan berarti tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu adalah umurnya adalah umur yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, dan orang yang panjang umurnya tadi amalnya juga baik. Maka orang yang panjang umurnya tapi semakin banyak maksiatnya, maka hakikatnya adalah orang yang buruk, orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah kita muhasabah kekurangan, kemudian memperbaiki, kemudian yang terakhir adalah berdoa. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sisa umur kita, hendaklah kita banyak berdoa agar hati kita ditetapkan di atas keimanan. Ya. Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka bacalah doa ini. Agar umur kita menjadi umur yang berkah, yang baik amalnya. Ketika sudah melewati 40 tahun di dalam surat Al-Ahqaf, Allah mengajarkan doa kepada kita. Rabbi auzi'ni. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Yang masih merasa umurnya di atas 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba dia kalau merasa umurnya di atas 40 tahun. Karena ini doa yang diajarkan oleh Allah ketika seseorang berusia 40 tahun. Nanti dilihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Agar aku mampu bisa bersyukur kepadamu terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Karena baiknya anak itu biasanya sebabnya karena baiknya orang tua. Wa an a'mala salihan tardahu, dan berilah petunjuk aku untuk bisa beramal soleh dengan amal soleh yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi durriyati, dan perbaikilah keturunanku. Kalau aku meninggal, siapa yang menjadi ladang amal? Anak-anak. Wa waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik ketika ibundanya meminta kepada Rasul untuk Anas didoakan. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita agar umur kita itu panjang di atas ketaatan. Yaitu doa Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min hifati. Ya, wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa firli. Ya. Artinya, Allahumma aksir mali wa waladi, ya Allah perbanyaklah anakku, perbanyaklah hartaku dan anakku. Wa barik li fi ma a'taitani wa barik li fi ma a'taitani, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atik, dan panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu. Ya, karena percuma panjang umur tapi panjang maksiat. Harusnya panjang umur, panjang amal. Makanya berdoa, wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkanlah usia hidupku di atas ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali, perbaikilah amalku ya Allah, waghfirli, dan ampunilah aku. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan masih banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan, ya, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Saya ada minyak wangi, Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya. Nanti yang bisa menjawab, angkat tangan dulu ya, Pak. Ibunya ada berapa ibunya? Ada 2, yang lain pulang. Oh, di belakang. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Saya kira ditinggal pulang, Bu. Karena keterocohan. Ketempiasan ya. Ya, kalau nggak ada yang tanya, saya mau bertanya kepada Bapak-Bapak. Mengapa dikatakan usia itu tidak bertambah tapi berkurang? Tadi saya sudah jelaskan, Pak. Iya, Pak, monggo. Ada batasnya, Masya Allah. Apalagi, Pak? Hah? Apalagi? Usia dibatasi. Batasnya ketika mati. Dan kemudian yang kedua, Pak, ajal itu sudah ditetapkan. Berarti umur kita itu berapa tahun sudah ditetapkan. Yang ketiga, waktu tidak bisa kembali. Monggo, Pak. Walaupun satu nggak apa-apa. Ya. Apa keutamaan muhasabah? Tadi, Pak, saya sebutkan ada 3 di antaranya. Muhasabah. Introspeksi diri. Bu, ada yang tahu nggak, Bu? Keutamaan muhasabah. Nanti minyak wanginya buat suaminya ya, Bu. Oh, nggak ada mic-nya ya, Pak? Enggak siap, Masya Allah. Ya, Bapak-Bapak, siapa yang tahu keutamaan muhasabah? Sudah satu sajalah. Pak, Panto. Lupa. Agak tunggal ya. Jangan alasan hujan ya, Pak ya. Gimana, Mas? Menjadikan semakin ciri orang yang beriman.
Jadi muhasabah ciri orang beriman. Karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Monggo. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain? Enggak ada. Doa tadi yang meminta panjang amal dan di atas ketaatan. Ada yang hafal, Pak? Nanti minta Pak Sus saja, Pak. Ya, kalau nggak ada ya cukup sekian lah ya, Pak. Ya, insya Allah berarti rezekinya cuma 2. Biasanya yang 2 buat ibu-ibu, yang 2. Nggak ada mic-nya ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa, berarti belum rezekinya. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.